Selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan review jurnal yang berjudul Bioethanol Production from Tofu Waste by Simultaneous Saccharification and Fermentation using Microbial Consortium, yang artinya produksi bioetanol dari limbah tahu dengan sakarifikasi dan fermentasi simultan atau SSF menggunakan konsorsium mikroba. Pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa krisis energi merupakan salah satu masalah dunia saat ini, di mana tingkat konsumsi energi setiap tahun meningkat, sedangkan produksi energi setiap tahun menurun. Oleh sebab itu, para ahli mencari alternatif lain, yaitu berupa energi terbarukan. Salah satunya yaitu bioetanol. Bioetanol merupakan etanol yang diproduksi dari bahan-bahan nabati yang merupakan cairan hasil proses fermentasi gula dari sumber mikroorganisme. Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan adalah tahu. Tahu merupakan salah satu makanan favorit di Indonesia dan kaya akan kandungan gizi seperti karbohidrat, mineral, fosfor, dan kalsium, dan harganya yang relatif murah. Selain itu, limbah tahu dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produksi bioetanol karena karbohidratnya yang tinggi dalam bentuk pati. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui jumlah gula diproduksi dari hidrolisis pati menggunakan kultur tunggal Aspergillus niger. Yang kedua, untuk menentukan jumlah etanol yang dihasilkan oleh teknik SSF. Prosedur kerja. Tahap pertama, penyiapan tepung limbah tahu sebagai media. 1 kg limbah tahu basah diperas untuk menghasilkan suspensi pati. Selanjutnya, dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius selama 9 jam dalam oven. Kemudian, limbah tahu digiling menggunakan food processor. Selanjutnya, tepung limbah tahu diuji dalam bentuk kering dan dikarakterisasikan secara langsung dan dianalisis pati, amilosa, dan amilopektin menggunakan metode Antron. Tahap kedua yaitu persiapan konsorsium mikroba. Yang pertama, isolat dari Aspergillus niger disegarkan dengan media PDA. Selanjutnya, kultur diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 5-7 hari. Sebelum inokulasi, Saccharomyces cerevisiae disegarkan pada media PDA dan diinkubasi selama 3 hari. Isolat ditanam pada 50 ml media perbanyakan IMB yang terdiri dari 5 gram per liter ekstrak ragi, 5 gram per liter maltosa, 10 gram per liter glukosa, dan 5 gram per liter pepton dalam 200 ml labor Lemaitre. Inkubasi dilakukan dalam pengocok 125 rpm pada suhu kamar kurang lebih 30 derajat Celcius selama 24 jam sebelum inokulasi. Tahap ketiga yaitu budidaya Aspergillus niger. Ya, ini merupakan skema budidaya Aspergillus niger. Tepung limbah tahu dengan konsentrasi 10% berat per volume dilarutkan dalam 1,2 liter air sulin dan inokulum 10% volume per volume ditambahkan ke substrat. Proses budidaya dilakukan pada suhu kamar dengan menggunakan agitasi 150 rpm dan aerasi 1 ppm. Tahap keempat yaitu sakarifikasi dan fermentasi simultan atau SSF. Ya, ini merupakan skema sakarifikasi dan fermentasi simultan atau SSF. Tahap kelima yaitu
pengukuran dan perhitungan parameter kinetika kultivasi. Sampel dari bioreaktor diambil setiap 12 jam selama 72 jam. Hasil biomasa, pati residu, TPC, dan bioetanol diukur dalam sampel. Parameter kinetik diukur dan dihitung sebagai indikator kinerja budidaya. Total dari biomasa yang dihasilkan atau X, tingkat bioetanol yang dihasilkan atau P, residu pati dalam media atau S, dan laju pertumbuhan spesifik maksimum atau μmax. Kemiringan kurva diperoleh dari perencanaan X terhadap budidaya atau H. Hasil biomasa, bioetanol, pembentukan produk, dan efisiensi substrat dihitung menggunakan rumus berikut. Yang pertama, hasil budidaya dan bioetanol per substrat yang digunakan. Rumusnya seperti yang terdapat pada slide. Yang kedua, hasil pembentukan produk biomasa. Dan yang ketiga, efisiensi substrat. Hasil dan pembahasan. Karakterisasi tepung 5 tahun. Ya, ini merupakan tabel analisis perkiraan tepung 5 tahun. Seperti yang terdapat pada tabel, 5 tahun mengandung 39,23% pati. Proporsi yang jauh lebih tinggi dari 11,49% pati limbah kedelai yang dilaporkan oleh Sudaryati dan kawan-kawan pada tahun 2013. Yang kedua, kadar amilosa dan amilopektin dalam tepung limbah tahu dalam penelitian ini masing-masing 28,09 kurang lebih 0,07% dan 73,00 kurang lebih 0,1%. Yang berikut yaitu beda Aspergillus niger. Ya, ini merupakan grafik pola pertumbuhan Aspergillus niger selama budidaya. Seperti yang terlihat pada grafik, fase eksponensial terjadi di antara jam ke-24 dan jam ke-48. Selama fase eksponensial ini, mikroba tumbuh pada tingkat pertumbuhan maksimumnya. Yang berikut itu grafik hasil budidaya dari beberapa sistem 5 tahun menggunakan Aspergillus niger. Seperti yang terdapat pada slide, selama 0-12 jam atau fase adaptasi, produksi gula Aspergillus niger meningkat perlahan. Selama fase adaptasi ini, enzim alfa amilase terbentuk sebagai katalis untuk hidrolisis pati. Produksi gula meningkat dengan cepat seiring dengan pertumbuhan Aspergillus niger dari jam ke-12 sampai jam ke-48. Yang berikut yaitu sakarifikasi dan fermentasi simultan atau SSF. Ya, ini merupakan grafik pertumbuhan biomasa konsorsium mikroba selama menggunakan metode SSF. Seperti yang terlihat pada grafik, fase eksponensial dari konsorsium mikroba terjadi antara jam ke-24 dan 48. Ini adalah fase cetakan penting karena aktivitas sel meningkat secara signifikan. Yang berikut yaitu grafik hasil budidaya oleh SSF menggunakan konsorsium mikroba. Seperti yang terlihat pada grafik, konsentrasi gula dari hidrolisis pati meningkat sampai jam ke-12. Setelah itu mulai menurun, sementara pertumbuhan ragi mulai meningkat. Perubahan ini menunjukkan bahwa substrat gula telah dikonsumsi oleh cetakan dan ragi untuk produksi sel dan oleh ragi untuk pembentukan bioetanol. Konsentrasi etanol meningkat dari 2,81 gram per liter pada jam ke-12 sampai 6,82 gram per liter pada jam ke-24. Yang berikut merupakan gambar Aspergillus niger dan Saccharomyces cerevisiae menggunakan metode SSF selama 72 jam. Kesimpulan. Yang pertama, limbah tahu memiliki kandungan karbohidrat tinggi 54,04 kurang lebih 0,01% berat kering dengan 39,23 kurang lebih 0,2% berat kering dalam bentuk pati.
Yang kedua, Aspergillus niger mencapai puncak gula produksi pada 14,42 gram per liter selama 48 jam budidaya. Sekian dan terima kasih.